Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Kali ini ada cerita dari seorang pemuda tentang pengalamannya tersesat akibat ilusi di sebuah bukit. Dalam cerita ini nama bukit dan karakter sebenarnya disamarkan ya. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa klik subscribe dan tekan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendengarkan lebih banyak kisah dari saya. Untuk teman-teman yang punya cerita mistis, juga bisa dikirimkan lewat email yang tertera. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Bayu adalah seorang pekerja kantoran berusia 32 tahun yang baru saja melewati masa sulit. Setelah kehilangan ayahnya beberapa bulan lalu, dia merasa butuh waktu untuk merenung dan menjernihkan pikirannya. Saran dari seorang rekan kerja membawa Bayu ke ide untuk melakukan solo hiking. Dia memilih Bukit Lintang, sebuah destinasi yang jarang dikunjungi di pinggiran kota kecil. Bukit ini terkenal karena keindahannya, tetapi juga memiliki reputasi sebagai jalur pendakian yang menantang. Tidak ada rute resmi, hanya setapak kecil yang dibuat oleh petani lokal dan sesekali oleh pendaki nekat. Bagi Bayu, bukit ini adalah tempat yang ideal untuk menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menyendiri sejenak. Meskipun ini bukan kali pertama Bayu mendaki, dia bukan pendaki profesional. Dia membaca beberapa blog tentang pengalaman mendaki Bukit Lintang dan menyiapkan perlengkapannya. Sebuah tas carrier berisi makanan ringan, botol air 2 liter, dan pakaian ganti, kompas, peta cetak area sekitar, dan power bank untuk ponselnya. Sebuah sleeping bag ringan jika perjalanan ini membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Saat singgah di desa terakhir sebelum memulai pendakian, Bayu sempat berbicara dengan salah satu penduduk lokal, seorang wanita tua yang sedang menjemur hasil panennya di depan rumah. "Nak, mau naik ke Bukit Lintang?" tanya wanita itu dengan nada datar, tetapi matanya menyiratkan rasa khawatir. "Iya Bu, mau cari udara segar. Katanya pemandangannya bagus sekali," jawab Bayu sambil tersenyum. Wanita itu hanya mengangguk pelan. "Hati-hati ya, kalau sampai tersesat di sana tidak banyak yang bisa membantu." Bayu tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Baginya, itu hanya kekhawatiran biasa yang sering dia dengar dari penduduk lokal saat mendaki tempat baru. Bayu memulai pendakiannya saat fajar menyingsing. Langit berwarna keemasan menyambutnya ketika dia melangkah di jalur setapak yang sempit. Udara pagi yang segar mengisi paru-parunya, memberinya semangat untuk melangkah lebih jauh. Langkah-langkahnya mantap saat melewati hamparan ladang kecil milik petani setempat. Di beberapa titik, dia berhenti untuk mengambil foto pemandangan sekitar dengan ponselnya. Bukit-bukit kecil yang diselimuti kabut tipis tampak memukau, seperti pemandangan dari lukisan klasik. Namun, seiring waktu, medan mulai berubah. Jalur setapak yang tadinya jelas perlahan tertutup oleh dedaunan kering dan ranting-ranting pohon. Bayu harus berhenti sesekali untuk memastikan dia masih berada di jalur yang benar. Dia memeriksa peta yang dibawanya, tetapi beberapa titik di peta tampak tidak sesuai dengan kenyataan. "Ini seharusnya jalan ke utara," gumamnya sambil mengeluh bayun kompas. Namun, arah yang ditunjukkan oleh kompasnya justru mengarah ke barat daya. Ketika Bayu mulai mendaki lebih tinggi, dia menyadari sesuatu yang janggal. Jalur yang dia ikuti tampak jarang dilalui orang. Rumputan tinggi tumbuh di beberapa bagian dan tidak ada jejak kaki lain selain miliknya sendiri. Tiba-tiba, dia menemukan tumpukan batu kecil di pinggir jalan. Batu-batu itu tersusun seperti menara kecil, seolah-olah seseorang telah sengaja menandai tempat itu. Awalnya, Bayu menganggap itu hanyalah tanda arah yang dibuat oleh pendaki lain. Tetapi perasaan aneh mulai muncul.
Mengapa hanya ada satu tumpukan batu? Siapa yang meletakkannya di sini? Saat dia melanjutkan perjalanan, suasana sekitar berubah. Burung-burung yang sebelumnya berkicau riuh mulai menghilang, digantikan oleh suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Bayu merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, meskipun matahari masih bersinar di atas kepalanya. Dia memutuskan untuk istirahat sejenak di sebuah batu besar yang terletak di samping jalur. Sambil menyeruput air dari botolnya, Bayu memperhatikan pemandangan di bawah bukit. Ladang-ladang yang tadi dia lewati tampak jauh, hampir tak terlihat. Sejenak, dia merasa bangga telah berhasil mencapai titik ini. Tetapi rasa khawatir mulai merayapi pikirannya. Aku harus turun sebelum gelap, pikirnya. Tetapi saat dia beranjak dan melirik ke jalur setapak di depannya, jalur itu tampak berbeda, lebih sempit, lebih terjal, dan seperti tidak menuju kemana-mana. Setelah beristirahat, Bayu mencoba kembali ke jalur semula. Namun, setiap langkah terasa lebih sulit. Vegetasi menjadi semakin rapat. Jalur yang tadinya jelas kini hampir sepenuhnya tertutup oleh akar-akar pohon dan semak belukar. Bayu mulai merasakan detak jantungnya meningkat. Dia merogoh peta dan kompas dari tasnya. Arah utara yang seharusnya membawanya kembali ke desa, malah membawa dia lebih jauh ke dalam hutan. Matahari yang tadi bersinar kini mulai tertutup awan, membuat bayangan pepohonan menjadi gelap dan panjang. Tenang Bayu, kau hanya perlu fokus, bisiknya kepada diri sendiri. Namun semakin dia mencoba untuk tetap tenang, semakin kuat rasa gelisah yang merayapi pikirannya. Saat dia melangkah lebih jauh, dia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Tumpukan batu lain, seperti yang dia temui sebelumnya. Namun kali ini, tumpukan itu dihiasi dengan dedaunan kering dan ranting-ranting kecil yang tersusun membentuk lingkaran di sekelilingnya. Seolah-olah itu adalah simbol atau tanda tertentu. Bayu merasa bulu kuduknya meremang. Siapa yang membuat ini? Pikirnya. Dia mengambil foto tumpukan batu itu dengan ponselnya. Tetapi layar kamera tiba-tiba buram, seolah-olah ada gangguan. Saat dia mencoba memeriksa kembali, ponselnya mati total meskipun baterainya masih penuh beberapa menit yang lalu. Bayu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi kini langkahnya terasa lebih berat, seperti setiap pijakan kakinya menginjak tanah yang basah dan lengket. Tidak ada lagi jalur setapak yang terlihat, hanya hutan lebat yang seperti tak berujung. Kabut mulai turun perlahan, menyelimuti sekelilingnya dengan lapisan putih tebal. Dalam keheningan yang mencekam itu, Bayu mendengar suara samar seperti langkah kaki ringan yang mengikuti di belakangnya. Dia berhenti, berbalik, dan melihat. Tidak ada apa-apa. Namun, ketika dia berbalik lagi, jalur di depannya kini benar-benar berbeda. Pohon-pohon yang tadi berdiri tegak kini tampak melengkung, membentuk lengkungan seperti gerbang yang memimpin ke jalan setapak baru. Aku tidak melewati ini tadi, gumamnya. Tapi tanpa banyak pilihan, Bayu mengikuti jalur itu dengan hati-hati. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba di sebuah celah kecil di antara dua batu besar. Udara di sekitar celah itu terasa aneh lebih dingin, dengan aroma tanah basah yang kuat. Bayu ragu-ragu sebelum melangkah masuk, tetapi dorongan untuk menemukan jalan keluar lebih kuat daripada rasa takutnya. Begitu dia melewati celah itu, suasana berubah drastis. Hutan di depannya tampak berbeda. Pepohonan berwarna kehijauan dengan daun-daun yang memanjbayun cahaya samar. Dan tanah yang sebelumnya basah kini terasa lembut seperti karpet. Langit di atasnya yang tadinya gelap, kini memanjbayun warna jingga keemasan seperti matahari terbenam yang abadi. Bayu tertegun. Dia menggosok matanya, berpikir bahwa ini hanyalah efek kelelahan atau ilusi akibat kabut. Namun, setiap langkah yang dia ambil membawanya lebih dalam ke tempat yang tidak bisa dia jelaskan. Di mana ini?
Apa aku bermimpi? Gumamnya sambil menatap sekeliling. Tiba-tiba, Bayu mendengar suara tawa kecil, seperti suara anak-anak yang bermain di kejauhan. Dia memutar kepala, mencoba menemukan sumber suara itu, tetapi hanya melihat bayangan-bayangan kecil yang berlari cepat di antara pepohonan bercahaya. "Hei, siapa di sana?" panggilnya. Suaranya menggema di tengah keheningan. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berbisik lembut, seolah memanggil namanya. Setelah beberapa langkah lagi, Bayu menemukan sebuah danau kecil dengan air yang berkilauan seperti kristal. Di tepi danau itu, seorang makhluk kecil, mirip anak kecil dengan kulit pucat dan mata besar berwarna keemasan, duduk sambil bermain dengan sesuatu yang tampak seperti batu permata. Makhluk itu menyadari kehadirannya dan tersenyum, memperlihatkan deretan gigi kecil yang tajam. "Kau tersesat, ya?" katanya dengan suara lembut, tetapi ada nada aneh dalam cara bicaranya seperti gema yang berlapis-lapis. Bayu terkejut dan mundur selangkah. "Siapa kau? Di mana aku?" Makhluk itu tertawa kecil, berdiri dan menjawab, "Kau tidak seharusnya ada di sini. Tapi karena kau sudah masuk, mungkin aku bisa membantumu jika kau mau mengikuti aturanku." "Aturan apa?" tanya Bayu. Hatinya berdebar kencang. Makhluk itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah jalan setapak lain yang muncul entah dari mana di sisi danau. "Ikuti jalan itu dan jangan pernah menoleh ke belakang. Jika kau melanggar, kau mungkin tidak akan pernah bisa kembali." Bayu merasa ragu dengan perintah makhluk itu, tetapi dia tidak punya banyak pilihan. Dengan napas yang berat, dia mulai melangkah menyusuri jalan setapak yang ditunjukkan. Jalan itu terasa berbeda. Setiap langkahnya terdengar lebih keras daripada yang seharusnya, seolah-olah tanah di bawahnya berongga. Semakin jauh dia berjalan, pemandangan di sekitarnya semakin aneh. Pohon-pohon dengan batang yang tampak seperti urat nadi raksasa mengelilinginya. Cabang-cabangnya bergoyang pelan meskipun tidak ada angin. Di beberapa tempat, dia melihat cahaya-cahaya kecil melayang, seperti kunang-kunang, tetapi mereka tidak bercahaya dengan warna kuning, melainkan biru dan ungu. Ketegangan semakin meningkat saat suara-suara samar mulai terdengar dari balik pepohonan. Bisikan-bisikan yang tidak dia pahami, seperti suara orang berbicara dalam bahasa asing. Dia mencoba mengabaikannya dan fokus pada jalur di depannya. Namun, rasa ingin tahunya menggoda. Bayu hampir menoleh ke belakang untuk memastikan apakah makhluk kecil tadi masih mengawasinya, tetapi dia langsung teringat peringatannya. Jangan pernah menoleh ke belakang. Bayu berdiri di persimpangan jalan, kebingungan menentukan arah. Jalan di sebelah kanan tampak gelap, dengan akar-akar pohon besar menjulur seperti tangan yang siap merenggut siapa saja yang lewat. Jalan di sebelah kiri tampak sebaliknya, cerah, dipenuhi bunga liar berwarna merah dan ungu, dengan cahaya matahari yang tampak menyentuh tanah. Dia mengerutkan kening, mencoba memikirkan pilihan yang logis. Jalan kiri pasti lebih aman, pikirnya. Namun, rasa ragu muncul ketika dia mengingat petunjuk dari berbagai cerita pendakian. Terkadang, sesuatu yang terlihat mudah adalah jebakan. Langkahnya tertahan saat dari arah jalan kiri terdengar suara yang sangat familiar, membuat darahnya berdesir. "Bayu, tolong aku!" Dia berhenti dan menoleh dengan cepat. Matanya membelalak. Itu suara ayahnya Ayah yang sudah meninggal beberapa bulan lalu. "Ayah, itu kau?" serunya. Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara dedaunan yang bergesekan. Namun, beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Bayu, ini ayahmu. Aku di sini. Tolong." Jantung Bayu berdetak kencang. Dia tidak percaya apa yang dia dengar, tetapi rasa penasaran bercampur kerinduan mulai menguasainya. Dia melangkah ke jalan kiri, mengabaikan insting yang mengatakan ada sesuatu yang salah.
Namun, saat dia mendekati jalur itu, suhu udara di sekitarnya terasa berubah. Sebelumnya hangat dan nyaman, kini menjadi dingin dan menusuk, seperti malam musim dingin. Bunga-bunga liar di sepanjang jalan tampak semakin hidup. Kelopaknya bergerak seperti bernapas. Dia melangkah lebih dekat, tetapi tiba-tiba kakinya terasa berat. Ketika dia melihat ke bawah, tanah yang sebelumnya kering kini berubah menjadi lumpur pekat. Kakinya mulai tenggelam perlahan. "Ayah, apakah kau di sana?" serunya lagi. Kali ini lebih panik. Dari balik bayangan pohon di jalan kiri muncul sesosok siluet. Wajahnya samar, tetapi dari postur tubuhnya itu terlihat seperti ayahnya. Sosok itu melambai pelan, seperti memberi isyarat agar Bayu mendekat. "Bayu, jangan takut. Datanglah. Aku membutuhkanmu," katanya. Suaranya lembut tetapi aneh, seperti gema yang memantul di ruang kosong. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Bayu memperhatikan tangan sosok itu. Jari-jarinya terlalu panjang, dengan kuku yang menyerupai cakar. Ketika sosok itu melangkah lebih dekat, langkahnya tidak alami, seolah-olah melayang di atas tanah. Bayu merasakan ketakutan merayapi tubuhnya. "Ini bukan ayahku," pikirnya, tetapi ilusi itu begitu meyakinkan hingga sulit untuk diabaikan. Bayu memutuskan untuk tidak terburu-buru. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengingat apa yang pernah dia baca tentang situasi seperti ini. Dalam dunia gaib, ilusi digunakan untuk memancing kelemahan manusia. "Jangan percaya apa yang kau lihat dan gunakan nalarmu." Dia melihat lagi ke arah sosok itu. "Jika itu benar ayahku, kenapa dia tidak datang mendekat sendiri? Dan kenapa aku tenggelam dalam lumpur ini, sementara dia tetap melayang?" Seketika, semua mulai terasa lebih jelas. Rasa sedih dan rindu yang menyelimutinya berubah menjadi kesadaran. Dia berbalik, memutuskan untuk tidak mengejar suara itu, dan melangkah ke jalan kanan yang lebih gelap. Begitu Bayu menginjakkan kakinya di jalan kanan, dia mendengar suara keras seperti gemuruh di belakangnya. Dia menoleh sekilasannya, sekilas, dan apa yang dia lihat membuatnya merinding. Jalan kiri yang tadi terlihat indah kini berubah menjadi jurang besar yang penuh dengan kabut gelap. Bunga-bunga liar itu menjadi akar-akar panjang yang melayang, seperti ular raksasa yang mencari mangsa. Sosok yang tadi menyerupai ayahnya berdiri di tepi jurang, menatapnya dengan mata hitam pekat yang tak berkelopak. Sosok itu membuka mulutnya, tetapi alih-alih kata-kata, suara jeritan panjang keluar, membuat telinga Bayu berdenyut kesakitan. Tanpa membuang waktu, Bayu berlari ke dalam hutan gelap, meninggalkan segala sesuatu yang ada di belakangnya. Dia tidak lagi peduli dengan apa yang ada di depan. Selama itu menjauhkan dirinya dari ilusi yang hampir menjeratnya. Setelah berhasil menghindari ilusi yang menggoda, Bayu merasa tubuhnya lelah dan jiwanya tertekan. Setiap langkah yang dia ambil kini terasa lebih berat, seolah dunia ini sendiri berusaha menahannya. Kabut yang sebelumnya tipis kini mulai menebal, menyelimuti seluruh hutan dengan lapisan dingin yang semakin menggigit kulitnya. Di sekelilingnya, pepohonan tampak semakin aneh. Beberapa cabangnya tampak seperti tangan manusia yang rapuh, menjulur ke arahnya dengan gerakan yang hampir tidak terlihat, seperti ingin menyentuh atau meraihnya. Tanah di bawahnya semakin tidak stabil, kadang bergetar perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bayu berhenti sejenak mengatur napas. Dia merogoh tasnya, mencoba mencari makanan atau air, tetapi dia hanya menemukan beberapa cemilan kering yang mulai terasa basi dan tak bergizi. Kehausan semakin menyiksa. Tubuhnya semakin lemah, dan dia mulai merasakan pusing yang luar biasa. "Aku harus bertahan. Aku harus terus maju," pikirnya, berusaha menepis rasa putus asa. Saat dia melanjutkan perjalanan, dia melihat sebuah cahaya samar di kejauhan, seperti sebuah lentera yang berkilauan.
Cahaya itu bergerak pelan, tidak seperti api atau lampu biasa. Tertarik dengan sinar itu, Bayu mengikuti arahnya. Berharap itu adalah tanda bahwa dia semakin dekat dengan jalan keluar. Namun, semakin dekat dia, cahaya itu berubah menjadi sebuah bola cahaya besar yang melayang di udara. Berputar-putar seperti tarian, mengelubayun suara gemerisik yang memanggil-manggil. Tanpa berpikir panjang, Bayu mencoba meraih bola cahaya itu. Tetapi begitu tangannya menyentuhnya, sebuah kekuatan kuat menariknya, membuat Bayu terjatuh ke tanah. Dia terperangkap dalam bola cahaya yang tiba-tiba menyelubungi dirinya, membawanya ke dalam ruang yang tidak bisa dia jelaskan. Dunia sekitarnya berubah menjadi kilatan warna yang cepat, seolah-olah dia terjebak dalam aliran waktu yang kacau. Dalam sekejap, semua yang ada di sekelilingnya berubah sebuah ruang kosong tanpa batas. Bola cahaya itu akhirnya mengembuskan Bayu ke dalam sebuah ruangan besar, di mana ruangannya tampak tidak memiliki sudut atau batas yang jelas. Di tengah ruangan itu berdiri seorang sosok tinggi, terbungkus dalam jubah hitam dengan tatapan yang tajam dan penuh misteri. Sosok itu memandang Bayu tanpa berkata apa-apa. Hanya ada keheningan yang mencekam. "Apa yang kau inginkan, manusia?" Suara sosok itu bergema dalam ruangan tanpa dinding itu. Bayu merasakan ketakutan yang mendalam. "Aku hanya ingin pulang. Aku tersesat," jawabnya dengan suara serak. Sosok itu mengangkat tangan, dan dari kegelapan, sebuah meja muncul dengan tumpukan benda-benda aneh. Kunci-kunci yang berkilauan, batu-batu bercahaya, dan gulungan-gulungan kertas yang penuh dengan simbol tak dikenal. "Kau sudah melanggar batas. Tapi kau ingin pulang, bukan? Setiap jalan kembali membutuhkan pengorbanan." Bayu merasa kepalanya pening. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya semakin cemas. Sosok itu tersenyum tipis. "Kau harus menunjukkan keberanianmu. Tidak ada yang bisa pulang tanpa menghadapi ketakutannya sendiri. Hanya dengan itu, jalan keluar akan terbuka." Tiba-tiba, ruangan mulai berputar, dan Bayu merasa seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Di tengah kegelapan, wajah-wajah yang pernah dikenalnya muncul satu persatu, teman-temannya, orang tuanya, dan bahkan dirinya sendiri, semuanya dengan ekspresi penuh ketakutan, meminta tolong. "Apa yang terjadi pada kalian?" serunya, merasa cemas melihat wajah-wajah itu menatapnya dengan tatapan kosong, penuh kesedihan dan ketakutan. Sosok penjaga itu berkata dengan suara yang tenang tetapi penuh tekanan, "Ini adalah ujianmu. Hadapi ketakutanmu. Apakah kau akan membibayun dirimu terjebak dalam ketakutan, ataukah kau akan melangkah maju?" Bayu merasakan beratnya beban. Dia ingin memanggil mereka, berlari untuk menyelamatkan mereka. Namun, hatinya mengatakan bahwa dia harus menghadapi ketakutannya terlebih dahulu untuk bisa keluar dari dunia ini. Dengan langkah yang goyah, Bayu mulai berjalan menuju wajah-wajah yang membawanya ke dalam ketakutan itu. Setiap langkahnya diiringi oleh bisikan halus yang menyerangnya. "Kau tidak akan pernah keluar. Ini dunia milik mereka. Kau hanya tamu yang tersesat." Namun, Bayu terus berjalan. Dia menatap wajah-wajah itu dengan mata yang penuh tekad. "Aku harus kembali. Aku tidak bisa menyerah sekarang," pikirnya. Ketika dia mendekat, wajah-wajah itu mulai menghilang satu persatu, menyisakan keheningan yang mencekam. Hanya ada suara langkahnya yang menggema, tetapi dia tahu dia telah melalui ujian pertamanya. Begitu Bayu melewati sosok penjaga, seberkas cahaya muncul di depan matanya. Gerbang besar terbuka perlahan, memperlihatkan jalur yang kembali ke dunia nyata. Namun, di ujung gerbang itu, ada satu lagi ujian yang menantinya. "Tetap ingat, manusia," suara penjaga itu terdengar terakhir kali. "Kau hanya bisa keluar jika kau siap melepaskan semua yang mengikatmu." Bayu mengangguk pelan, menyadari bahwa dia belum sepenuhnya bebas dari dunia ini. Tapi, untuk pertama kalinya sejak ia tersesat,
Dia merasa ada harapan untuk kembali. Bayu merasa kelegaan yang luar biasa ketika gerbang itu terbuka. Cahaya dari sisi lain begitu terang, seperti matahari yang menyinari setelah badai panjang. Meskipun rasanya dia hampir mencapai tujuan, ada sesuatu yang memberatkan hatinya, sebuah perasaan bahwa dia belum sepenuhnya bebas. Saat dia melangkah melewati gerbang, dunia di sekitarnya berubah dengan cepat. Langit yang sebelumnya gelap dan penuh kabut kini terlihat biru cerah. Pohon-pohon dan rumput hijau berkilauan oleh sinar matahari yang hangat. Namun, sesuatu yang ganjil terjadi. Di belakangnya, dia bisa mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat. Ketika dia berbalik, dia terkejut melihat sosok penjaga itu muncul lagi, berdiri di ambang gerbang dengan tatapan yang penuh makna. "Kau merasa bebas sekarang?" Suara penjaga itu terdengar lebih dalam dari sebelumnya. "Tapi, apakah kau sudah siap meninggalkan semuanya?" Bayu merasa seluruh tubuhnya kaku dan hatinya terasa berat. Sosok penjaga itu mengingatkannya pada pesan terakhirnya. "Kau hanya bisa keluar jika siap melepaskan semua yang mengikatmu." Namun, Bayu tahu bahwa ini bukan sekadar tentang dunia gaib. Perjuangannya bukan hanya melawan makhluk-makhluk gaib atau ilusi yang menyesatkan, tetapi juga tentang melepaskan rasa rindu, ketakutan, dan penyesalan yang selama ini membelenggunya. Penjaga itu mulai bergerak mendekat, dan setiap langkahnya seakan mengguncang tanah di sekitar Bayu. Dia membuka mulut, dan suara yang keluar terdengar seperti bisikan ribuan jiwa yang saling berbicara. "Kau takut meninggalkan mereka, bukan? Mereka yang kau cintai, mereka yang kau rindukan. Ketakutan itulah yang membuatmu terjebak. Rasa cinta yang tidak bisa kau lepaskan akan membawamu kembali ke sini." Bayu menutup mata, mencoba meredam gejolak emosinya. Dia tahu, jika ingin keluar, dia harus melepaskan semua perasaan itu: rindu pada keluarga, ketakutan akan kehilangan mereka, penyesalan tentang apa yang terjadi di dunia nyata. Semua itu harus dia lepas. Dengan satu tarikan napas dalam, dia membuka matanya dan berkata, "Aku siap. Aku harus melepaskan semuanya." Ketika Bayu mengucapkan kata-kata itu, semuanya berubah. Dunia di sekelilingnya bergetar, seperti sebuah ilusi yang hancur. Tanpa sadar, Bayu merasakan tubuhnya terangkat, seolah-olah dia melayang. Dalam hitungan detik, dia merasa seperti melintasi sebuah terowongan gelap yang dipenuhi kilatan cahaya. Pandangannya kabur, dan tubuhnya terombang-ambing dalam kehampaan. Dalam ruang gelap itu, dia merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus yang tidak bisa dia lihat, tetapi dia tahu mereka ada. Mereka berbisik seperti suara-suara dari dunia yang jauh. Ada yang tampak mengulurkan tangan, ada yang meminta untuk ditolong, ada yang menangis. Namun, Bayu tidak boleh tergoda. Semua itu adalah bagian dari ujian terakhir. "Aku tidak bisa kembali," pikirnya dalam hati. "Aku harus pulang. Mereka pasti menungguku." Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti waktu yang sangat lama, sebuah cahaya terang muncul di ujung terowongan. Cahaya itu menyilaukan, tetapi Bayu merasa tenang. Saat dia melangkah menuju cahaya itu, semua bisikan, semua perasaan yang mengikatnya hilang begitu saja. Sekejap mata, dunia gaib itu menghilang. Bayu mendapati dirinya berdiri di puncak bukit tempat dia pertama kali memulai perjalanannya. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah yang segar. Langit terlihat cerah, dan matahari yang memancar terasa hangat di kulitnya. Namun dia masih merasa tertekan. Semua ini terasa begitu nyata, begitu sempurna. Dia bahkan bisa mendengar suara gemericik air di lembah dan burung-burung yang berkicau di sekelilingnya. "Kau telah kembali," suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih lembut, lebih seperti sebuah bisikan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Bayu memandang sekitar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia benar-benar berada di dunia nyata. Namun, dia menyadari satu hal: meskipun dia sudah kembali, dia tidak sama lagi.
Dunia yang dia tinggalkan kini terlihat berbeda. Segala sesuatu tampak lebih berharga, lebih nyata. Dia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga mendapatkan pemahaman baru tentang kehidupan dan apa yang benar-benar penting. Bayu mulai berjalan turun dari bukit, menapaki jalur yang familiar. Ketika dia tiba di lembah, dia merasakan perasaan aneh dalam dirinya. Perasaan yang hangat, penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Dia tahu, meskipun perjalanan ini telah selesai, petualangan baru sedang menunggunya di dunia nyata. Saat sampai di bawah, Bayu melihat sebuah pondok kecil di kejauhan. Ada seseorang yang berdiri di sana, seorang wanita dengan wajah penuh kehangatan. Dia melambai, dan Bayu merasa seperti mengenalnya. Meskipun dia tak bisa mengingat siapa wanita itu. "Selamat kembali, Bayu," katanya dengan suara lembut. "Kami menunggumu." Dan disitulah Bayu menyadari bahwa meskipun dunia gaib itu penuh dengan ujian dan tantangan, kebenaran terbesar adalah bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kita selalu memiliki kesempatan untuk kembali, untuk